Oke. Ini ada Ibu Nurma Wiraayu, ada Ibu Ayu apa? Saya panggil Ibu Ayu aja ya. Ya siap Bu, Bu Ayu Bu. Ya, gimana Ibu Ayu saya untuk jadi host. Mohon maaf Bu, saya izin Ya. sebagai PP. Jadi ini enggak Bu. Maksudnya? Ini co-host ini maksudnya gini Bu, kita untuk antisipasi kami juga diingatkan jika ada kendala ini tetap terekam ya Bu ya, kayak gitu maksudnya. Karena ada Ibu di situ. Maksudnya gitu Bu. Jadi Ibu tenang aja. Ya kalau nggak ada co-hostnya ketika saya keluar ini hilang takutnya gitu. Ya. Begini dulu Bu, bukan menolak. Satu lagi kan ya. Ini kan tadi saya pakai apa? Pakai laptop karena lampu mati, sekarang pakai HP. Jadi takutnya nanti gitu di dalam keadaan Bu. Oh iya. Siapa ya? Ibu Elianti aja. Ibu Elianti gimana Ibu Elianti? Boleh Bu? Ibu Elianti ya, Ibu Elianti ya. Ini memang ini kan harus jadi co-hostnya PP ya. Ya, mohon jadi maaf. Ibu tadi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, berarti Ibu ini aja ya Ibu Elianti ya. Ya ya. Memang kadang-kadang ini kita ya, kendala kita kayak gitu. Oke, Ibu Elianti ya. Iya Bu. Baik, ya. Baik ya, kita buka dulu kita ini sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bapak Ibu, selamat sore. Pada kesempatan ini saya merasa berbangga hati, berbahagia sekali karena Bapak Ibu, kayaknya banyak Ibu ya di sini. Sudah hadir ya, lengkap sepertinya ya kegiatan kita pada hari ini untuk pertemuan virtual yang perdana ya. Di mana Bapak Ibu ya mungkin kita belum mengenal satu sama lain. Dalam kegiatan ini saya menginginkan bahwa kegiatan kita langsung lancar ya dan harmonis. Jadi alangkah baiknya pesannya Ibu ya. Alangkah baiknya Ibu-ibu ya kita saling berkenalan dulu ya. Baik Bapak Ibu lagi. Baik Ibu-ibu ya, kita mulai saja perkenalan kita hari ini. Saya kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Herma Turisya. Saya sebagai pasil di BGP Sumbar ini. Saya berasal dari Sumatera Selatan ya. Jadi saya dari Sumatera Selatan ditugaskan untuk pasil di BGP Sumbar ya. Jadi suatu bagi saya hormat sebanyak beberapa orang. Mungkin baru saya Sumatera Barat ini ya jadi pasilnya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu ya kita dalam kegiatan PGP ini tidak memandang dari jenjang apapun ya. Karena di sini PGP itu lintas jenjang. Saya sendiri sebenarnya adalah guru SD ya, SD dan di dalam komunitas pembelajaran kita ini semuanya dipadukan. Mungkin ada yang dari TK, ada yang gurunya dari SD, guru SMP, SMA dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Ya Ibu-ibu ya. Nah, jadi saya sendiri adalah guru SD. Saat ini saya sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah SD Negeri 3 Kemang ya, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, inilah perkenalan saya yang cukup singkat. Mungkin Bapak Ibu ya
selama ini belum kenal, dengan pertemuan semacam ini akan meningkatkan persahabatan ya, kekeluargaan kita, dan itulah untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan sebagai bahan pengantar perkenalan kita. Selanjutnya saya ingin mendengar perkenalan dari Bapak Ibu dulu, dari Ibu-ibu dulu. Silakan perkenalkan dirinya. Kita mulai dulu dari di sini hadir semua ya, PP dulu lah. Bu Elianti dulu ya, dari Ibu Elianti dulu. Silakan. PP-nya dulu, kemudian CGP-nya Ibu Elianti. Ya, terima kasih Bu. Silakan Bu Elianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elianti. Saya PP dari Kabupaten Pasaman Barat. Sebelumnya saya adalah guru penggerak angkatan 5. Bisa terdengar Ibu? Iya, dengar. Sebelumnya saya adalah guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pasaman Barat dan sekarang bertugas sebagai guru kelas di SDN 04 Lembah Melintang. Terima kasih. Iya, silakan. Terima kasih Bu Elianti. Selanjutnya Ibu Ika. Silakan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferika Amelia atau biasa dipanggil Ika. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Lembah Melintang. Selesai ya Bu ya. Lanjut Ibu Desrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desrina. SD tempat tugas saya di SD 16 Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Ibu Desrina. Lanjutnya Ibu Fitria Anilda. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitria Anilda, dipanggil Ibu Fitri saja. Bertugas di SDN 01 Lembah Melintang, yaitu beralamat di Situa. Dan Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam. Lanjut Ibu Herlina. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herlina R. Biasa dipanggil Leli. Nah, ini agak jauh ya Bu larinya, panggilannya Ibu Leli. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Lembah Melintang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ibu Maisaro. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Maisaro. Saya bertugas di SDN 03 Kutubulingka, alamat Lubuk Gadang. Terima kasih Ya, Bu. terima kasih. Lanjut, ini sekarang Ibu Nurmawira Ayu untuk memperkenalkan dirinya selaku PP dengan para CGP yang akan Bapak Ibu bimbing nanti. Silakan Bu. Ibu Nurma. Baiklah, terima kasih Ibu fasilitator kami. Perkenalkan, saya Nurmawira Ayu, yang akrab dipanggil Ayu Bu. Saya juga sebagai PP Ya, betul, untuk calon guru penggerak angkatan 11 ini. Dan saya juga berasal dari guru penggerak angkatan 5 sama dengan Ibu Elianti dan mengajar di SD 11 Kenali. Saya juga guru SD Bu. Nah, di sini saya juga menyampaikan Bu, ada teman-teman CGP hebat saya, ada Bu Ospia Nilda, juga ada Ibu Melisa Ayu, Bu Osriza Sotifa, kemudian ada Bu Nur Hidayati. Tadi beliau dalam grup juga menyampaikan Bu, lampunya juga mati di tempat beliau karena hujan lebat. Jadi sekarang sedang berusaha masuk lagi lewat HP Bu. Terima kasih itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Lanjut ya dengan Ibu, tadi Bu Nur Hidayati enggak usah dulu ya. Lanjut dengan Ibu Melisa.
Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan nama saya Melisa Ayu. Saya dari SMP Negeri 6 Kinali, biasa dipanggil dengan Ibu Ayu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Melisa wabarakatuh. dipanggil Ya. Ayu Jadi juga ya. Iya, Jadi saya harus iya iya Bu. harus beri Bu, tanda yang nanti beda biar kami enggak ini sama-sama ya. melihat Bu. Ibu Nurma Ayu kan? Iya, iya. Kan Nurma Wira Ayu kan panggilannya Ayu. Saya juga sudah ini familiar dengan Ayu. Ibu Melisa, saya panggil Ibu Lisa aja nanti ya. Biar enggak ini ya. Iya. Ah, Ibu Melisa juga boleh Ibu. Iya, iya. Oke, karena ini nanti saya takutnya salah itu Iya. ya. Dengan lanjut Bu, kemudian Ibu Ospianilda. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan perkenalkan. Nama saya Ospianilda, guru SDN 17 Kinali. Maaf Ibu, di sini kami ada hujan lebat, jadi suaranya kurang terdengar. Tidak apa-apa, Bu. Saya biasa dimaklumi. dipanggil juga dengan Bu Os. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Lanjut berikutnya Ibu Osriza. Ibu Osriza. Ini Os semua ya. Nanti saya harus buat tanda manggilnya. Ibu Osriza. Assalamualaikum. Yang sama ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, perkenalkan saya Osriza Sotika. Biasa dipanggil juga Ibu Os sama dengan Bu Pianilda. Jadi ada double Os di sini Bu. Saya berasal dari Ini unik Bu, unik dua Ayu, dua Os. Iya. Saya berasal dari SD Tapi 16 Kinali. saya panggil Ibu Riza aja nanti ya. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya. Berasal di SD 16 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ya perkenalan kita ya. Tinggal Ibu Nur Hidayati belum bisa lagi berjuang dia. Udah Bu, Baik. udah bergabung Bu. Oh sudah. Silakan Ibu Nur Hidayati. Enggak. Bu Anti bantu buka suaranya ibunya Bu Anti. Ibu Nur Hidayati, kenapa masih ada gangguan ya? Ya, beliau dengan HP Bu mungkin sulit Bu buka itu suaranya mungkin. Suaranya ya. Bu Nur Hidayati buka apanya Bu, mic-nya Bu. Bu Anti udah co-host kan? Ya, Bu Enti sudah kos tadi. Udah silakan tuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayati dari DN 14 dari SDN 14 Sungai Aur, Bu. Iya. Terima kasih Bu Nur Hidayati. Sampai Ibu harus HP kembalinya ya. Terkadang laptopnya mungkin agak berat ya, sinyalnya juga ya sama Bu, kita semua itu kadang-kadang ya. Baik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lagi nih kebiasaan dari tadi kelas sebelah. Alhamdulillah kelas kita ini ternyata ibu-ibu semua kalau saya lihat ya. Lebih muda, lebih akrab kalau begitu. Ternyata dari beberapa orang ibu-ibu ini namanya ada 2 Os yang sama, 2 Ayu ya. Ini kelebihannya juga. Tapi saya akan beri tanda yang berbeda ya. Misalnya Ibu Nurmawira Ayu, saya panggil Ibu Ayu. Ibu Melisa Ayu, saya panggil Ibu Lisa aja ya. Nanti saya biar nggak bingung. Kemudian Ibu Ospianilda, Ibu Os, saya panggil Ibu Osriza, Ibu Riza aja ya. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu lagi. Baik Ibu-ibu ya. Kita cukupkan dulu untuk perkenalan kita hari ini. Mudah-mudahan ini akan menambah kekuatan bagi kita semua, perasa persaudaraan dan kekeluargaan. Baik, untuk ini sebelum memulai kegiatan ini sebaiknya kita mulai dulu
dengan membaca doa. Coba di sini saya minta kesediaannya mimpin doanya aja, siapa ya? Apa Ibu Elianti aja ya? Mimpin doanya. Izin Ibu, Ya. bukan bermaksud saya menolak, tapi alangkah baiknya kita aktifkan dari CGP kita Ibu. Oke. Bagaimana dari CGP-nya, ada yang siap? Untuk memimpin langsung aja ya, angkat tangannya aja. Di sini ada Ibu Ika, ada Ibu Desrina, ada Ibu Fitria, siapa yang bersedia? Andaikan tidak disebutkan, doanya kan bisa dipimpin aja. Ya, siapa? Ibu Nur Hidayati? Saya aja, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Bu Fitria Nilda. Silakan, Bu. Pada ibu-ibu semua, sebelum kita memulai ruangan virtual kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Jadi kegiatan kita awal ini sudah dengan salam kenal dan pembacaan doa. Mudah-mudahan berkah dan ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat. Kita mengurangi rasa kita dengan waktu yang terus berpacu untuk menghemat dan mengefektifkan waktu yang ada. Sekarang izinkan saya akan menampilkan materi kita kali ini. Sudah nampak Bapak Ibu-ibu? Sudah, Bu. Tampilannya? Sudah Bu. Oke. Sudah. Ya. Sudah Ibu. Ya, terima kasih ya. Baik, ibu-ibu semua ya, materi kita hari ini adalah kita akan eksplorasi konsep ya. Eksplorasi konsep, explore itu mengeluarkan kemampuan yang kita miliki ya. Di mana di sini konsep pembelajaran kita nanti yaitu sesuai dengan pemikiran KHD. Nah, di sini adalah forum diskusi, ibu-ibu semua ya. Forum diskusi refleksi kritis. Jadi refleksi itu semacam peninjauan ulang, pemikiran kembali ya, yang mengasah tentang pembelajaran sesuai dengan pemikiran atau filosofi KHD. Waktu kita ini adalah 90 menit 2 JP karena 1 JP adalah 45 menit. Nah, jadi Ibu-ibu ya, materi kita ini di sini akan membahas suatu pertanyaan di mana pertanyaan pemantik ini sudah Ibu pelajari pada materi mulai diri, kemudian eksplorasi konsep sebelumnya. Tuh ini ya, saya akan menyampaikan tujuan dari materi kita. Yang pertama ya, ibu-ibu sudah tahu bahwa modul kita ini adalah modul 1 di mana pembelajarannya yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan kita ini adalah sesuai dengan filosofi KHD ya. Nah, sesi kita di sini yaitu kita itu berdiskusi yang akan menjawab pertanyaan waktunya yaitu 90 menit. Nah, saya sebagai pasil di sini ya akan bahwa kita para CGP ini atau yang akan menjadi guru penggerak nanti bisa memahami yang namanya peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian guru penggerak ya itu akan melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Artinya di sini bahwa ibu-ibu yang sudah ikut dan aktif di dalam PGP nanti tidak bisa menutup kemungkinan ibu-ibu harus siap
siap membantu rekan kerja atau rekan teman sejawat lainnya untuk pembelajaran di sekolahnya nanti. Jadi kita itu selalu mengikuti perkembangan dunia pendidikan itu ya. Jadi nggak betul lah para CGP yang sudah lulus nanti dia hanya mantap di jalan, tetapi dia harus bergerak sesuai dengan semboyannya ya, yaitu tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Nah, di sini kita lihat ya capaian umum modul ya. Nanti pencapaian umum di sini yaitu bahwa CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui refleksi kritis atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional. Nah, Bapak Ibu-ibu ya, tadi sebelum kita masuk ke kegiatan virtual ini, ibu-ibu sudah membaca, memahami modul yaitu mulai diri dan eksplorasi konsep. Di situ sudah dijelaskan tentang pemikiran pendidikan sesuai dengan filosofi KHD. Kemudian ya, di dalam modul ini juga kita akan mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Jadi, ibu-ibu ya, kita sebagai guru di situ harus menjadikan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nanti di sekolah itulah pusat dunia pendidikan ya. Nah, kita sebagai CGP harus mengambil pelajaran di situ. Mengambil pelajaran apa? Pelajaran dari filosofi pemikiran KHD. Lewati yang namanya pembukaan ya. Kemudian kita nanti akan merefleksi kritis ya. Refleksi kritis ini akan merenung kembali, meninjau kembali pemahaman yang sudah Ibu pahami dari modul yang Ibu baca kemarin atau sebelumnya. Nah, disinilah nanti akan muncul yang namanya diskusi dan tanya jawab, yang selanjutnya akan ada refleksi ataupun umpan balik kita dan diakhiri dengan penutup ya. Oke, adapun kegiatan kita ya sebagai skenarionya itu bahwa saya sebagai pasil ini akan membuka forum diskusi ya yang menegaskan tujuan pembelajaran, kemudian meminta para CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan pendapat. Jadi di sini diberikan kesempatan semua anggota yang ikut kecuali PP ya. PP nggak usah menjawab, dia hanya cukup mendengar dan mengamati karena ada penilaian. Di sini PP-nya akan memberikan penilaian keaktifan dan sebagainya termasuk juga saya. Jadi gunanya PP hadir di sini akan memberikan penilaian kemampuan dimiliki oleh para CGP-nya dalam ya nanti setiap CGP nanti akan menyampaikan pemikirannya. Jadi ketika ada pertanyaan pemantik, para CGP harus menjawab ya. Jadi di sini ada 9 CGP, di sini akan terpantau masing-masing PP-nya siapa sih yang aktif, siapa sih yang menjawab pertanyaan pemantik tersebut dan memberikan penguatan dan sebagainya. Dan di sini juga akan ada dialog ataupun diskusi ya. Dan di akhirnya akan ada refleksi. Nah, tujuan pembelajarannya di sini adalah memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran. Jadi kembali lagi tujuannya kita akan memberikan perspektif reflektif itu yaitu pemahaman kembali tentang pemikiran KHD. Lanjut ya, sudah ini ya tadi. Nah, kesepakatan belajar di sini Ibu-ibu ya, bahwa kita memiliki kesempatan. Jadi semuanya memiliki kesempatan kecuali PP tadi ya. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi siapa saja yang mengemukakan idenya, jangan kita bantah bahwa kitalah yang benar, tapi kita terima dulu. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka yang lainnya mendengarkan. Nah, saya harap di sini jangan aktifkan mikrofonnya dulu ya kalau belum menjawab. Jadi semuanya dinonaktifkan dulu. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan. Jadi berpendapat dengan mengangkat tangan. Di situ ada fitur tanda tangan ya, telapak tangan. Jadi tekan itu. Ya.
Kemudian berpartisipasi penuh. Nah, untuk melihat berpartisipasi penuh, para PP akan melihat siapa CGP-nya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi di sini ibu-ibu bisa dituntut aktif ya dalam. Kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini kita mulai yaitu dengan refleksi kritis ya, dengan menjawab pertanyaan pemantik. Ini ada 4 pertanyaan pemantik ya. Oke, kita lihat dulu ya. Siap ya. Ibu-ibu semua ya. Ini ada 4 pertanyaan pemantik yang harus ibu-ibu semua jawab ya. Pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Jadi menurut saya sebagai guru apa? Untuk maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Jadi kita kan daerahnya nggak sama. Bagaimana kita mengartikan, memaknai, menuntun di situ. Kemudian mengapa pendidikan KHD itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya yang terakhir, apa relevansinya pemikiran KHD, pendidikan yang menghamba pada anak. Ya, nah jadi dari keempat pertanyaan tersebut, ini ada hak ke-9 CGP untuk menjawabnya. Kalaupun sudah dijawab teman, kita perlu menggalinya lagi, menambahkan dan sebagainya. Karena di situ akan terlihat betapa ibu-ibu semua sudah memahami. Oke, yang pertama ini ada 4 pertanyaan. Bagaimana untuk ibu-ibu semua? Saya tanyakan dulu kepada CGP-nya, sudah jelas dengan maksud dari pertanyaan ini? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, baik ya. Ini kita lihat untuk PP-nya boleh diamati ya. Mungkin ada catatan kecil nanti ya untuk mengamati. Jadi kita kemudian juga untuk apa CGP jangan grogi. Kita biasa aja karena ini adalah lingkungan kita sendiri ya. Untuk yang pertama Bu, saya grogi nggak apa-apa karena bukan nilai groginya tapi kemampuan dia untuk memahami itu yang kita tuntut itu ya. Kalau masalah grogi itu biasa ya, teknisnya saja. Baik, untuk yang pertama ini kami persilakan siapa di antara ibu-ibu yang akan menjawab, baik itu dari CGP bimbingan Ibu Elianti ataupun dari Ibu Wira Ayu. Oke, ini sudah muncul Ibu Ospianilda. Ibu Desrina, ya. Oke, yang pertama. Silakan Ibu Ospianilda. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator di kelas 1166 BGP, dan Ibu-Ibu PP dan teman-teman, Ibu-Ibu Perjuangan CGP pada angkatan 11 pada saat ini. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik yang pertama tentang apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Saya lihat dari kata menuntun itu menurut saya mendampingi, membimbing anak untuk mencapai suatu tujuannya. Jadi, mendidik dan menuntun anak itu ini memberikan bimbingan atau petunjuk kepada anak, mencakup aspek membimbing, memotivasi, menginspirasi mereka dalam perjalanan belajar mereka. Jadi pendidikan tidak hanya tentang mentransfer ilmu kepada anak atau siswa kita, tetapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilannya untuk berpikir kritis dan mengembangkan nilai-nilai sikap yang positif terhadap anak kita.
Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ospianilda. Selanjutnya Ibu Desrina. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, ibu-ibu semua yang saya banggakan dan saya hormati, adapun makna kata menuntun menurut pendapat saya, ataupun kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Di sini saya berpendapat ibu-ibu, bagaimana kita dapat mengarahkan anak didik kita. Mengarahkan anak-anak didik kita sehingga anak didiknya nanti bisa terarah ataupun menemukan misalnya seperti bagaimana dia, seperti apa hobinya atau apa kesukaannya. Berarti kita sebagai pendidik kita harus mengarahkan sehingga nanti dia bisa menemukan atau mencapai tujuannya dan atau bisa dia memanfaatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Desrina. Selanjutnya Ibu Herlina. Baik, Ibu Herlina silakan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama tadi, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Nah, kalau bagi saya di sini, menuntun dalam proses pendidikan itu adalah mendampingi dan mengantarkan anak itu untuk mencapai tujuannya dalam proses pembelajaran. Nah, makna kata penuntun dalam pendidikan ini mungkin bagi saya karena di sini anak didiknya anak SMA ya Bu, agak berbeda nampaknya. Mungkin saya satu-satunya guru SMA di dalam kelas kita. Kita lebih berkolaborasi dengan peserta didik sehingga memunculkan motivasi dalam diri anak ini sehingga mereka mampu berpikir kritis. Kemudian berpendapat dan berkolaborasi dengan teman-temannya di dalam kelas sehingga mereka bisa menghasilkan komunikasi yang aktif, kreatif, dan inovatif. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Herlina. Lanjut berikutnya Ibu Verika Amelia. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasil kelas CGP Angkatan 11 kelas 6.6, kemudian Ibu PP kita dan rekan-rekan sesama CGP. Baik Ibu, untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menurut saya, kata menuntun memiliki makna bahwa kita sebagai pendidik, kita memberikan, kita ikut mengantar dan juga membimbing anak untuk menentukan bagaimana dia menemukan jati dirinya sebagai siswa. Kita tidak hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan kepada anak, tetapi juga kita mengisi mental dan juga jiwa pada diri anak tersebut. Menurut saya itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Verika Amelia. Lanjut Ibu Melisa. Ibu Melisa Ayu. Ya Ibu, terima kasih banyak. Ibu Ayu. Yang pertanyaan pemantik pertama yaitu apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Menurut saya makna dari menuntun untuk pendidikan yaitu kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun tumbuh kembang anak tanpa merubah dasar akademiknya sehingga dapat menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur dengan harapan serta anak-anak yang kita didik akan berkembang secara intelijensi atau intelektual dan emosional. Terima kasih Ibu.
Itu pendapat dari Iya, saya. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Melisa. Lanjut Maaf, Ibu generasi ini nggak kedengeran Iya, iya, suaranya. saya maklum. Iya, Ya, ya, saya pakai handset biar dengar suara Ibu. iya, Bu. Lanjut Ibu Nur Hidayati. Baiklah, terima kasih saya ucapkan. Di sini saya akan mencoba mengutarakan atau menambahkan dari kalimat pemantik di mana makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Kalau menurut saya di sini menuntun sama juga dengan membimbing atau mendampingi anak untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian untuk membimbing anak ini mencapai potensi yang terbaik dalam diri anak. Cuman itu menurut saya, Bu. Iya, keren ya. Terima kasih Bu Nur Hidayati. Lanjut Ibu Osriza. Sudah Ibu Osriza, langsung Ibu Maisaro ya. Lanjut ke nanti pertanyaan yang kedua. Ya, Ibu Osriza. Ya, silakan Ibu. Maaf, saya lupa mengaktifkan mikrofonnya, saya sudah bicara sendiri, Bu. Ya, Ya, iya, terima ya, nggak apa-apa. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi anak bagi saya. Saya setuju dengan pendapat ibu-ibu semua, yaitu di mana menuntun itu merupakan membimbing seorang agar bisa berbuat ke arah yang positif. Yaitu di dalam artian kita sebagai pendidik menuntun berarti menjadikan pendamping atau pengarah anak untuk mencapai tujuannya. Jadi kita sebagai seorang pendidik bertanggung jawab dalam mengarahkan potensi bawaan yang sudah dimiliki anak sekaligus memperbaiki tingkah lakunya, bukan mengubah mereka, tapi mengubah tingkah lakunya dengan cara membimbing mereka. Jadi jadi kita sebagai guru hanya memberikan dasar-dasar pengetahuan dan menentukan pengetahuan apa yang mereka inginkan untuk kedepannya. Jadi supaya bimbingan yang kita berikan tidak melanggar dengan aturan yang berlaku. Demikian Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Osriza. Lanjut dengan siapa lagi tadi ya? Ada tadi. Sudah menurunkan ya. Siapa ya? Iya. Ibu Maisaro ya? Ya, silakan Ibu Maisaro. Baik, terima kasih Bu. Kalau menurut saya arti kata menuntun di sini lebih kepada memandu atau memahami kebutuhan dan potensi yang dimiliki peserta didik. Sebagaimana yang kita ketahui kan peserta didik ini semuanya pintar, tapi beda-beda kepintarannya. Ada potensinya di bidang ilmu matematika, ada IPA, ada IPAS. Jadi kita lebih menuntun, menggali potensi peserta didik kita ini. Jadi kita yakin bahwa peserta didik kita ini semuanya hebat. Jadi tugas kita sebagai seorang guru untuk menggali potensi tersebut. Terima kasih, Bu. Ibu. Pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua, bagaimana kata menuntun itu ya? Bagaimana kata menuntun saya maknai sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah kita. Ada yang mau coba? Silakan. Masih Bu Osriza, Ibu Herlina sudah ada ya. Tadi Ibu Herlina belum ya? Coba Ibu Herlina dulu ya. Sudah tadi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu orang lagi yang belum ya berarti di sini. Coba Ibu, siapa yang duluan sini? Saya lihat antriannya dulu ya. Antriannya dulu biar enggak ini. Ibu Osriza silakan. Ya, baik Bu. Terima kasih. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apakah dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya daerah saya? Jadi di daerah saya kata menuntun dimaknai sebagai membimbing seorang ke arah yang lebih baik.
dalam konteks sosial budaya menuntun memiliki peran penting untuk membantu seseorang memahami norma atau aturan yang berlaku di masyarakatnya. Menuntun juga dapat diartikan sebagai keteladanan memberikan contoh yang baik. Jadi di daerah saya konsep menuntun bukan hanya sekedar membimbing, tapi memberikan arahan dan juga bagi individu menuju kesadaran dan tanggung jawab sosial yang lebih besar, sehingga bisa memperkuat serta melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada secara turun-temurun. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Osriza. Lanjut berikutnya Ibu Nur Hidayati. Ibu Herlina dulu ya, Ibu Herlina dulu. Sudah itu Bu Herlina, Ibu Nur Hidayati. Silakan Ibu Herlina. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua, ini bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Di sini kata penuntun menurut saya ini saya lebih cenderung ke semboyannya Pak Ki Hade, yaitu yang pertama Bu. Yang pertama itu yang berbunyi Ingarso Sungtulodo. Di mana maksudnya di sini pada semboyan yang pertama ini atau istilah yang pertama ini kita di depan sebagai teladan. Jadi di sini maksudnya menuntun itu kita menuntun siswa dari depan, kita memberikan contoh bagaimana yang harus dicontoh oleh peserta didik kita, karena kita dikatakan teladan baik dari segi kita berpakaian, dari tata cara bahasa kita, dan semua pola pikir dan tingkah laku kita semuanya kan akan dicontoh oleh peserta didik. Nah, jadi saya mengambil kata menuntun di sini saya maknai dalam konteks sosial budaya berkaitan dengan itu Bu. Yang pertama Ingorso Sungtulodo. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan Ibu Nur Hidayati. Baiklah Bu, saya akan mencoba mengaitkan antara soal dengan soal nomor 2, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Kalau menurut saya menuntun tadi sama juga dengan membimbing atau mendampingi anak. Di sini kita sebagai pendidik kita mampu menciptakan generasi yang menghargai warisan-warisan dengan perubahan zaman, di mana dengan menuntun anak-anak kita bisa secara bijaksana, kemudian kita dapat mewujudkan pendidikan yang relevan dan berdaya saing tinggi. Cukup. Iya, terima kasih Bu Nur Hidayati. Lanjut dengan Ibu Fitriyanilda. Terima kasih Bu atas izinnya. Langsung saja untuk pertanyaan tematik yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Jadi yang saya ambil menurut saya yang kata menuntun ini membawa anak atau membimbing anak serta memfasilitasi anak atau murid khususnya agar mengarahkan mereka pendidikan mereka menjadi lebih baik lagi, yang mana sesuai dengan konteks sosial budaya. Bagaimana keadaan atau karakteristik anak didik tersebut. Jadi kita yang mengarahkannya atau membawanya agar lebih berkembang. Mungkin itu saja menurut saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Ospia, mikrofonnya dibuka dulu. Iya, Bu. Bu. Ya. Baiklah, Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, kata menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, dan apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Menurut saya, menuntun atau membimbing, mendampingi, dan mengarahkan siswa terhadap sosial budaya yang patut dihargai, tidak yang dijalani, yang norma-norma budaya atau sosial-sosial yang berlaku di daerahnya tidak ditinggalkan. Yang dilakukan di sini, kita sebagai guru atau sebagai pendidik selalu mendampingi, mengarahkan, membimbing anak-anak kita tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku di daerah kita sesuai dengan tradisi, adat istiadatnya, kemudian sikap dan perilaku yang sesuai di daerah kita. Apalagi kalau di daerah kita Sumatera Barat, biasanya itu ada di pelajaran budaya alam Minangkabau, tahu dengan katonan ampe, itu sangat sulit kita terapkan di anak-anak kita pada saat ini. Mungkin itu perlu kita tuntun dalam konteks sosial budaya di daerah kita. Terima kasih, Bu. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik ya, itu tadi sudah dijawab oleh Ibu-Ibu Ospianilda ya tadi yang menjawab. Selanjutnya kita pertanyaan yang ketiga ya. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Jadi mengapa pendidikan murid itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Silakan. Tadi siapa ya tadi? Ibu Melisa. Silakan Ibu Melisa. Untuk pertanyaan yang ketiga ya. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan pemantik yang ketiga itu mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena setiap anak memiliki kodrat alam yang berbeda, begitu juga dengan kodrat zamannya. Anak di pedesaan tidak akan sama dengan anak yang berada di perkotaan. Begitu juga dengan anak seorang petani tidak akan sama dengan anak seorang pegawai. Untuk itu, mereka memiliki keunikan masing-masing sesuai dengan kodratnya. Sehingga kita sebagai pendidik harus bisa memahami karakter setiap anak sesuai dengan kodratnya. Seperti itu pendapat saya, Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Melisa. Lanjut berikutnya dengan Ibu Verika Amelia. Silakan Ibu Verika. Silakan Ibu Verika. Maaf Ibu, saya berbicara sendiri lupa untuk mengaktifkan mikrofonnya. Oh iya, silakan. Menurut saya, kenapa kita sebagai pendidik perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti yang kita tahu, Bu, anak-anak sekarang lahir dari zaman yang berbeda dengan zaman kita. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik juga seharusnya bisa untuk mengikuti perkembangan sesuai dengan zaman mereka dengan tidak meninggalkan nilai-nilai dan norma yang baik, dan tentu saja kita harus tetap menanamkan nilai-nilai etika dan budi luhur yang baik kepada anak agar anak tidak terpengaruh dan terlena dengan perkembangan teknologi sekarang
dan meninggalkan hal-hal yang baik. Menurut saya begitu, Bu. Iya, terima kasih Bu Verika. Lanjut berikutnya Ibu Herlina. Oh ya, terima kasih Ibu. Langsung saja untuk pertanyaan yang ketiga. Mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Sangat perlu ya Bu, karena di sini yang kodrat alam ini mengacu kepada sifat dan karakter yang dimiliki anak, yang melekat pada diri anak, yang pemberian dari Sang Pencipta atau Tuhan. Jadi kalau menurut saya, kita memperhatikan juga, karena tidak semua anak itu dilahirkan dengan karakter yang sama, pasti berbeda. Jangankan berbeda orang tua, sedangkan anak kembar saja Bu, itu pasti memiliki karakter masing-masing, pasti ada perbedaan. Itu kalau dilihat dari kodrat alam. Sementara kalau kodrat zaman, pendidikan ini juga harus mengacu kepada kodrat zaman, karena harus mengikuti perubahan zaman, termasuk kepada perkembangan teknologi yang semakin canggih, seperti dalam penggunaan HP dan banyaknya sekarang media-media yang membantu anak dalam pendidikannya. Jadi menurut saya memang harus kita pertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya, karena di situ pun tidak semua anak sama Bu. Nah, itu kalau menurut pendapat saya. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Herlina. Lanjut Ibu Nur Hidayati. Baiklah Bu, saya akan mencoba menjawab soal dari pemantik nomor 3, di mana mengapa pendidikan murid anak perlu dipertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kalau menurut saya di sini perlu dipertimbangkannya Bu, di mana peran seorang guru itu sangatlah penting, karena kita sebagai kita sebagai guru perlu mendidik atau merawat calon-calon generasi kita agar bersumber daya manusia dengan baik, atau misalnya terdepan, di mana sebagai kodrat alamnya di sini, kodrat alam itu juga hubungan dengan karakter, di mana dari karakter dari diri anak itu misalnya sifat bertanggung jawab, kemudian rajin, jujur dan sebagainya. Kemudian sementara kodrat zaman itu di mana kodrat zaman itu diartikan sebagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi kalau menurut saya kita perlu mempersiapkan karakter anak didik kita supaya berkembang dengan sesuai dengan teknologi, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Nur Hidayati. Lanjut dengan Ibu Mahisaro. Baik, terima kasih Bu. Saya akan menambahkan sedikit saja jawaban dari teman-teman, di mana di sini kodrat alam itu lebih kepada karakter anak. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam satu lokal itu pasti anak-anak itu beda-beda karakternya. Jadi seorang guru, di sinilah kita dituntut untuk memahami karakter-karakter anak tersebut. Jangan nanti ada anak yang ribut, suka main-main, sudah kita cap anak ini bodoh atau bagaimana, tapi itu tidak boleh. Bisa saja anak ini misalnya dia terribut, suka aktif misalnya, tapi hebat dia. Nah, kalau dalam kodrat zaman itu kita harus kita pahami dalam pendidikan, karena kita tahu bahwa pendidikan itu dari waktu ke waktu itu semakin berkembang. Jadi kita sebagai seorang guru harus tetap mengikuti perkembangan zaman tersebut. Sebagaimana yang kita lihat dari pembelajaran pada zaman dahulu sangat jauh berbeda dengan saat sekarang ini. Sekarang pembelajarannya sudah aktif, sudah pakai melalui Canva, banyaklah yang indah-indah pembelajaran itu yang bisa membuat anak-anak kita nantinya lebih semangat untuk belajar. Jadi seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Lanjut Ibu Riza Satipa, tapi selanjutnya kita akan membahas soal yang keempat. Masih dengan Ibu Osriza, silakan menjawab pertanyaan yang ketiga. Ya, baiklah Bu, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa pendidikan murid anak
perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena pendidikan itu sejatinya untuk menumbuhkan manusia yang utuh dan seimbang. Di mana kedua faktor ini sangat signifikan pada perkembangan dan pembentukan karakter anak. Kemudian, di mana kodrat alam ini berarti juga mencakup pemahaman tentang fitrah atau sifat dasar manusia dan hubungannya dengan lingkungan alam semesta. Seperti yang dikatakan Ibu Maisoroh tadi, yaitu karakter anak itu berbeda-beda. Jadi di sini kita akan menanamkan nilai dasar kepada anak, yaitu nilai dasar empati, rasa hormat atau rasa syukurnya kepada Tuhan, dan bagaimana cara dia menghargai keragaman alam di lingkungannya, serta merasa memiliki tanggung jawab. Itu dimulai dari hubungan kodrat alam tadi. Kemudian, mengapa kodrat zaman? Karena merujuk pada tuntutan tentang perkembangan teknologi, pendidikan anak perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk masa depannya nanti akan ditujunya. Oleh karena itu kita perlu menjaga keseimbangan antara kodrat alam dan kodrat zaman terhadap anak didik kita nantinya. Terima kasih. Termute lagi ya. Maaf ya, saya termute lagi. Terima kasih Bu Osriza. Kita lanjut ya untuk pertanyaan yang keempat. Apa relevansi pemikiran KHD? Iya, Ibu Fitria. Fitria Nilda, silakan. Ya, terima kasih Bu. Apa relevansi pemikiran KHD yaitu pendidikan yang berhamba pada anak? Di sini saya memaknai yang berhamba pada anak maksudnya yang mengutamakan anak. Jadi kita sebagai guru atau pendidik kita memberi penghargaan kepada anak, yang mana anak atau murid ini sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta, yang mana yang berbeda-beda karakternya atau karakteristiknya, dan juga terlahir dari zaman yang berbeda-beda. Mungkin itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Desrina. Kita lanjut dengan Ibu Ospia. Ibu Desrina. Tadi Ibu apa? Yang jawabnya Ibu Desrina tadi sudah ya? Ibu Fitria, Bu, tadi. Oh ya, Ibu Fitria. Tunggu ya, saya lihat tadi. Berarti lanjut dengan Ibu Desrina ya? Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik yang nomor 4, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Di sini saya memahami bahwa kita seorang pendidik ataupun seorang guru harus bisa mengetahui ataupun memahami apa kebutuhan anak ataupun kebutuhan peserta didik kita. Di sini misalnya bagaimana kita mengajarkan ataupun bagaimana kita memahami tentang kebutuhan anak ini, misalnya dalam pelajaran ataupun dalam memberikan pendapat-pendapatnya, kita harus mengetahui apa kebutuhan yang dibutuhkannya. Itu Bu, terima kasih. Oke, kita lanjut. Siapa lagi tadi? Ini sudah Ibu Ospia. Ya, Ibu Ospia, silakan. Baiklah, Bu. Saya akan coba menambahkan tentang relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik hanya menuntun atau membimbing peserta didik kita, bukan memaksa kehendak kepada peserta didik kita. Jadi kita sebagai pendidik harus sangat memahami apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kita perlu memahami setiap keunikan yang dimiliki oleh anak kita, bakat, minat, dan kebutuhan anak itu sangat berbeda. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih, Ibu. Iya,
Terima kasih Ibu. Lanjut Ibu Melisa Ayu. Terima kasih Ibu. Saya akan menambahkan jawaban dari soal pemantik yang nomor 4, yaitu apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan yang berhamba kepada anak dan peran saya sebagai pendidik. Maksud dari pendidikan yang berhamba ini menurut saya yaitu kita sebagai pendidik harus memuliakan anak. Yang diibaratkan kita menyemaikan sebuah benih. Jadi anak-anak kita didik, belajar dengan perasaan senang dan bahagia serta antusias, sehingga pendidik dapat menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan diri sendiri dan orang lain. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah tempat persemian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Terima kasih Ibu. Sudah Ibu, terima kasih. Sepertinya jaringan Bu Fasil ini. Halo, maaf ya. Tadi sempat saya agak ini. Terima kasih Ibu tadi sudah menjawab. Lanjutnya dengan Ibu Osriza. Ibu Osriza Satifah. Ya, baiklah Ibu, terima kasih. Pertanyaan terakhir yaitu apa relevansi pemikiran PAD pendidikan yang menghamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Baiklah, menurut saya itu pendidikan berorientasi pada peserta didik, di mana sebagai guru harus bisa merancang kebutuhan anak sesuai dengan tahap perkembangan anak tersebut, yaitu dengan menggunakan beragam metode pembelajaran, metode validasi, serta memperhatikan minat dan kebutuhan potensi anak, supaya apa yang kita inginkan dapat dicapai dengan baik. Jadi hanya dilakukan agar pendidikan tidak hanya berfokus pada pemikiran, tapi juga memperhatikan aspek sosial, emosional, dan spiritual mereka. Terima kasih. Ya, oke Bu Osriza, terima kasih. Kita lanjut dengan Ibu Herlina. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaan pemantik yang keempat. Mana tadi pertanyaannya? Relevansi pendidikan yang berhamba pada anak, ya Bu, pada peserta didik. Saya di sini tadi sudah menyimak juga jawaban dari Bu Melisa, itu sekedar menambahkan mungkin Bu, bahwasannya yang berhamba kepada anak ini katanya memuliakan anak. Saya sangat setuju. Memuliakan di sini maksudnya menyesuaikan pembelajaran itu dengan potensi dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga peserta didik ini nanti dalam pembelajaran mereka merasa tertarik dan nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Sedikit berbagi pengalaman mungkin ini Ibu, kami di tingkat SLTA itu untuk kelas, untuk pindah PASE ya ke PASE F, itu peserta didik memang memilih mereka minatnya, ada tesnya Bu, di tes minat bakat, minatnya apa, bakatnya kemana, nanti mata pelajaran itu dipilih oleh anak. Jadi bukan kita yang menentukan nanti Bu ada mata pelajaran pilihan. Nah ini saya rasa ini sudah relevansinya Bu yang dikatakan pendidikan berhamba kepada anak. Itu salah satu contohnya. Mungkin karena pengalamannya Bu. Jadi kita bukan kita yang menentukan. Nah misalnya kamu si A ini harus belajar matematika misalnya, nah, seperti itu Bu. Jadi kita lebih memberikan peluang kepada anak dengan memperhatikan potensi dan minat yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya Bu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Herlina. Kita lanjut berikutnya Ibu Nur Hidayati. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan dari jawaban teman-teman di mana apa relevansi pemikiran PHD pendidikan yang berhamba pada anak. Kalau menurut saya berhamba kepada anak tentu kita kalau hamba tentu kita selalu memuja yang di atas ya Kak. Tetapi kalau di sini kita sebagai guru pendidik jangan bagaimana kita sebagai guru atau akan melakukan agar pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada pemikiran anak, tetapi juga kita harus memperhatikan aspek-aspek sosial, emosional, dan spiritual anak. Dengan ini kemudian kita dapat mengantarkan mereka mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan dalam memperoleh pembelajaran tersebut. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Nur Hidayati yang telah memberikan jawabannya untuk pertanyaan pemantik yang keempat. Masih ada lagi yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, mungkin kita mulai merangkum ya pertanyaan ataupun menjawab jawaban dari pertanyaan pemantik ini. Yang pertama tadi kita lihat ya, apa makna kata menuntun? Dari kata menuntun tadi saya sudah mendengarkan dan menyimak beberapa dan hampir secara keseluruhan menyatakan bahwa yang katanya menuntun itu ada kategorinya membimbing ya. Membimbing kemudian membawa. Oh iya, Ibu Nur Hidayati? Ya. Izin sebentar, Bu, ke kamar mandi, Bu. Oh iya, nggak apa-apa, ditutup aja kameranya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi menuntun di sini artinya dari beberapa ibu yang sudah menjawab, ini saya sudah tandai bahwa di sini menuntun mengandung arti membimbing, memberi ya, mengarahkan, kemudian kita juga di sini harus membawa. Di mana kata menuntun sini kita memberikan otomatis membawa anak untuk dapat mencapai tujuannya dan mencapai kebahagiaan sesamanya. Kata menuntun yang kita maknai sebagai konteks sosial budaya ya. Jadi kita lihat menuntun diartikan kata membimbing atau mengarah atau mengajak ya. Konteks sosial budaya yang ada di daerah kita yang mempunyai nilai baik ya. Misalnya tadi di sekolah kita ada kegiatan bakti sosial. Misal setiap hari Sabtu ada kegiatan bakti sosial gotong royong. Gotong royongnya di seputar lingkungan sekolah. Nah, ini dalam artian di sini kita mengajak, membimbing, mengarahkan anak supaya anak lebih mengenal keadaan lingkungan sekolahnya yang bersih itu yang bagaimana ya. Kemudian mungkin ada budaya ataupun kebiasaan sekolah yang membiasakan jalan santai ya. Jalan santai mungkin juga di hari Sabtu, misalnya jalan santai anaknya. Kalau dilihat secara sekilas, apa sih makna dari kata manfaatnya dari kata jalan santai tadi? Anak sepertinya nanti main-main dan sebagainya. Nah, di sini kita harus mencari pemahaman yang lebih jauh lagi bahwa jalan santai yang kita lakukan di sana untuk menghilangkan penat pemikiran anak supaya anak lebih fresh, mengenal lingkungannya. Oh, di sekolah, bahwa sekolah kita ini ada tetangga yang tinggalnya di sana, ada temannya yang hidupnya di sana. Kemudian masyarakat juga akan lebih mengenal, oh ternyata itu SD yang namanya SD ini ya, tuh lihat bajunya pakai ini. Nah, kemudian sekarang muncul dengan jalan santai itu nanti kita tidak bisa sebagai seorang guru mengawasi anak dengan sedetil mungkin. Nah, disinilah kita perlu kerjasama dan menanamkan nilai rasa tanggung jawab. Mungkin awal kita mau berjalan santai tadi, kita memberikan
semacam ultimatum kepada anak bahwa di jalan nanti tidak boleh ada ini, harus dalam perjalanan nanti menjaga sopan, tidak boleh mengganggu ataupun merusak lingkungan. Nah, nilai-nilai yang semacam inilah yang kita tanamkan, yang kita berikan, kita arahkan kepada anak. Jadi di situ ya ada nilai lebih, ada nilai baik yang kita tanamkan kepada anak. Jadi untuk konteks sosial budayanya. Kemudian ada mewariskan nilai budaya. Misal di suatu daerah ada misalnya untuk menyambut tamu ada tarian yang terkenal. Kita perlu ya menuntun dalam arti itu memperkenalkan, mengajak anak kita ya, memberi bimbingan supaya anak kita mengenal lingkungan seni budaya yang ada di daerahnya ya. Terkadang kan kita heran ya, anak kita nggak tahu ada budaya apa sih di daerahnya ya. Dia nggak tahu, misal budaya di tempat kita itu kalau misalnya setiap misalnya di daerah kita, kalau misalnya tempat saya ya, ini daerah saya, untuk penghormatan kepada tamu yang datang, tamu agung istilahnya, ada istilah seni berpantun itu ya, berpantun tetapi iramanya beda, bukan pantun yang kayak gurindam itu. Istilahnya kalau kami di sini namanya senjang. Senjang itu tutur katanya seperti pantun, dia bisa istilahnya merayu seseorang, bisa juga memuja seseorang, bisa juga mengharap, meminta pertolongan dan sebagainya. Disitulah kata-katanya dengan irama yang khas tersendiri. Orang-orang dengan sukacita merasa nyaman, merasa bahagia. Akhirnya ada juga yang dimanfaatkan dengan senjang, dia bisa sawel. Itu ya. Nah, mungkin di daerah Ibu juga ada yang seperti itu. Nah, kesenian semacam ini ya perlu kita perkenalkan kepada anak, sehingga anak tadi kita bawa, kita bimbing, kita ajarkan untuk mengenal budaya apa ataupun kesenian apa yang ada di daerahnya. Jangan sampai anak diam di daerah itu tapi dia tidak mengenal lingkungan dan seni ataupun budaya daerah tersebut. Itu salah satunya ya. Kemudian yang ketiga itu mengapa pendidikan murid kita berkembang. Seperti sudah dijawab ya salah satu ibu yang saya dengar tadi, bahwa kalau kodrat alam itu sesuatu yang sudah menjadi ketentuan ya, yang sudah melekat pada diri anak, bisa jadi seperti itu, atau bisa juga faktor keadaan letak geografis, bisa juga seperti itu. Sekarang kita berdasarkan sesuatu yang sudah menjadi takdir atau ketentuan. Misal, setiap anak itu mempunyai kemampuan yang tidak sama. Betul? Betul. Karena anak A yang punya kemampuan yang tidak sama dengan kemampuan B. Tetapi kemampuan anak B yang dimiliki oleh kemampuan anak B belum tentu dimiliki oleh kemampuan anak A tadi. Nah, itulah yang namanya salah satu pendidikan kita mempertimbangkan kodrat alam. Ketentuan yang sudah melekat pada diri seseorang itu sendiri. Ya, ada anak yang punya kecepatan, misalnya dia menulis itu mungkin ya melebihi teman-temannya, mungkin karena keterampilan dia. Nah, ini tidak bisa ditularkan misalnya oleh anak-anak yang lain, misalnya ya. Ataupun dia punya suara yang khas ya, yang menarik sekali. Itu kan kodrat alamnya. Nah, anak ini kan berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Ini sudah kodrat dia. Jadi kodrat alamnya seperti itu. Jadi kita harus memahami, mempertimbangkan bahwa kemampuan anak tidak sama ya. Dengan tidak sama itu kita harus memahami bahwa anak itu juga tentu punya kelebihan. Setiap kekurangan pasti akan ditutupi dengan kelebihan. Kemudian tentang kodrat alam itu juga pengaruhnya dengan letak geografis. Betul. Misalnya anak yang diam di daerah pantai dengan anak yang daerah pegunungan itu akan mempengaruhi sikap dan perilakunya ya. Mungkin kalau anak di daerah pantai dia biasa berpanas-panas ya karena cuacanya agak panas, dia lebih mengenal iklim, suasana musim, lebih mengenal hasil laut, lebih mengenal kehidupan nelayan dibandingkan dengan anak yang hidupnya di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Demikian juga anak yang hidup di daerah pantai, dia tidak akan mengenal yang tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan, karena dia kan jarang mengunjungi itu. Nah, jadi itu mempertimbangkan maksudnya kodrat alam, itu seperti itu juga salah satu letak dan geografi.
geografisnya tersebut. Kemudian anak yang tinggal di daerah pedesaan dengan anak yang tinggal di daerah perkotaan juga akan juga menjadi pertimbangan. Anak di daerah pedesaan mungkin berbeda kemampuannya dengan anak yang di daerah perkotaan, dalam artian bukan kemampuan intelektual ya, pengaruh dari kodrat alamnya tadi. Mungkin anak yang di kota lebih mengenal kendaraan-kendaraan yang ada, yang agak mewah dan sebagainya. Sementara anak yang di pedesaan karena keadaan alam, mereka hanya mengenal beberapa jenis kendaraan yang biasa saja, dan itu hanya bisa dilihat sesekali saja. Nah, kemudian ya dengan kodrat zaman ini berkaitan dengan tuntutan dan kebutuhan yang semakin berkembang ya. Untuk itu guru dalam hal ini harus memberikan motivasi yang lebih kepada setiap anak, karena sesuai dengan tuntutan trilogi pendidikan itu, 3 azas yang kita kenal bahwa dari pemikiran KHD itu akan melahirkan yang namanya trilogi pendidikan, yaitu yang pertama lebih dikenal Ing Ngarso, Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Ketiga trilogi tadi yang menjadi tujuan itu dipahami oleh kita guru bagaimana kita sebagai pemimpin, nantinya kita ini pemimpin ya, pemimpin dalam pembelajaran bisa menuntun, bisa mengajak, bisa membawa, bisa menggerakkan anak didik kita untuk menjadi yang terdepan, yang terbaik, ya, Sung Tulodo tadi. Kita memberikan contoh, ya, teladan, tulodoh tadi. Kemudian Ing Madio Mangunkarso, Madia tadi yang di tengah, kehendak perilaku pekerjaan. Jadi bagaimana sekarang guru bisa untuk dapat berkarya, karso, ya, berkarya. Kemudian Tut Wuri Handayani, seorang pemimpin mampu mendorong orang-orang yang dipimpinnya untuk dapat maju ke depan ya, Tut Wuri Handayani. Jadi pemahaman dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu memang betul-betul dapat kita terapkan nantinya dalam dunia pendidikan. Lanjut dengan apa relevansi pemikiran KHD. Nah, berdasarkan relevansi ini berarti hubungan atau kaitannya ya. Pemikiran KHD yang mengatakan bahwa pendidikan yang berhamba pada anak. Ini kita perlu cermati, jangan sampai salah. Loh, berhamba itu kan kepada Tuhan, bukan kepada anak. Nah, maksud kata kias berhamba pada anak, bagaimana seorang guru memahami kebutuhan dan mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan lainnya. Jadi ketika pembelajaran itu mengutamakan kepentingan anak, kita sudah termasuk dalam kategori memenuhi kriteria bahwa pendidikan itu berpusat pada anak. Dulu yang menjadi pusat pendidikan itu adalah guru, sekarang kepada anak. Anak diberi keleluasaan, diperhatikan karakternya, diperhatikan kebutuhan dan minatnya. Ya. Kalau dulu anak itu boleh kita salurkan misalnya bisa nggak bisa, harus bisa. Seperti itu kan gurunya dulu. Sekarang semuanya itu harus kita maafkan. Ya. Karena kenapa? Bahwa anak itu sesungguhnya ada kemampuan yang tidak dimiliki oleh kemampuan orang lain, katanya. Ya. Memang betul. Karena apa? Kemampuan anak A tidak akan sama dengan kemampuan anak B. Jadi pada umumnya, pada dasarnya, setiap anak punya kemampuan dan setiap anak itu cerdas. Nah, itu ya. Ada lagi pendapat yang demikian, bahwa setiap anak punya kemampuan, setiap anak itu cerdas. Hanya tempatnya itu yang berbeda, ya. Anak A pintar untuk akademika, sementara anak B pintar dan di bidang olahraga dan keterampilan lainnya. Nah, jadi kedua-dua anak ini punya kemampuan dan potensi yang tidak sama, tetapi berbeda. Nah, kedua kemampuannya mereka inilah dinamakan anak yang cerdas. Nah, belajar di luar konteks itu ya, nanti kita akan membahas bagaimana dengan anak-anak yang diperlakukan khusus, Bu. Apakah itu juga masih dikatakan anak cerdas? Menurut pemahaman yang pernah saya tahu, itu anak-anak dikatakan anak-anak yang cerdas juga. Hanya kecerdasannya juga belum kita pahami. Karena apa? Berdasarkan penelitian, ya, ada seorang anak yang menurut saya
perlu diperlakukan. Intinya gini, anak itu nggak bisa bergerak, anak itu nggak bisa apa ngapain, tetapi dia punya kelebihan menghafal Al-Quran. Pernah nggak Ibu perhatikan di televisi? Anak itu dinyatakan lumpuh, ya maaf ya, fisiknya lumpuh, termasuk katanya otaknya. Tetapi ketika dia diuji dengan hafalan ayat Al-Quran, Masya Allah ya, dari bawah ke atas diputar balik dia hafal. Jadi ini juga dinamakan potensi, kemampuan. Ini juga anak cerdas ya. Jadi berarti kita ibu-ibu ya stop kita mengatakan ada anak bodoh, ada anak nggak ngerti, nggak ada lagi. Di dalam filosofi KHD semua anak mampu, semua anak cerdas. Hanya kemampuan dan kecerdasan anak itu berbeda. Dia punya tempatnya masing-masing ya. Jangan dipikir anak yang kekurangan misalnya dia nggak mampu, nggak berdaya misalnya untuk nulis, ternyata dia mampu berinisiatif, berkreatif. Saya pernah baca ada anak ya, dia nggak bisa nulis tetapi dia bisa mendesain pakaian, malahan desain pakaiannya anaknya itu laku keras di luar. Nah, berarti anaknya punya kelebihan yang kita tidak tahu. Padahal anaknya nggak pernah sekolah sama sekali, tapi dia pintar dalam mendesain pakaian. Jadi disitulah ibu-ibu ya kita mulai dari pembelajaran PGP ini berhenti dari kata yang bodoh. Ya, walaupun anak itu tidak mampu sekalipun kita yakin, kita doakan saja pasti ada kelebihannya yang kita tidak paham ya, karena kemampuan kita juga terbatas. Sebenarnya kita juga sudah tidak mampu ya. Kenapa? Karena ada pendidikan inklusi itulah kita menerima semuanya. Sebenarnya kalau mau dipikir anak yang perlu diperlakukan khusus itu jangan diterima di SD ya. Karena apa? Kemampuan kita itu terbatas ya. Yang bisa menangani anak-anak yang seperti itu ada sekolahnya, sekolah luar biasa. Tetapi karena kita ada pendidikan inklusi, menerima segala anak, jadi kita SD menerimanya. Padahal di balik di dalam hati kita berkata bahwa kita itu nggak mampu. Jujur kita nggak mampu. Saya ada sekarang ini di sekolah saya menerima satu siswa, Masya Allah ya, anaknya nggak nakal tapi nggak nyambung. Itu ya, mungkin ibu-ibu semua juga akan sekarang merefleksi ada yang seperti itu ya. Tapi apakah anak ini akan kita katakan bodoh? Enggak boleh, karena mungkin ada kelebihan yang tidak kita ketahui ya. Jadi itu jadi kembali lagi karena saya sudah pernah membaca cerita dari sejarah Bapak KHD ini ya, kenapa dia membuat sebuah buku sampai berfilosofi. Dia ada anak yang mengalami seperti itu ketika dia gali sampai dia bisa sukses menuliskan itu. Dan satu pengalaman lagi, saya pernah menemui seorang narasumber ya yang akhirnya berjaya karena anaknya ya. Sampai kami juga waktu menyaksikan sempat sedih. Anaknya itu perlu perlakuan khusus yang Masya Allah nggak bisa disebut ya. Tetapi dia menulis anaknya sampai dia membimbing dan sebagainya, itu menghasilkan banyak masukan keuangan dan sebagainya sampai dia dengan menulis karyanya itu hasilnya dia jadi lebih mampu, bisa beli kendaraan, bisa beli mobil mewah. Jadi katanya, mereka anak saya ini punya kemampuan untuk mendorong saya berpikir, kemampuan yang mendorong untuk saya bisa menulis dan sebagainya. Jadi menurut saya sekali lagi ya, pemikiran KHD dalam pendidikan ini memang mulia ya. Nanti ibu-ibu bisa cari browsingnya tentang ceritanya, sedih ya untuk KHD ini, dia kenapa sempat menulis tentang pendidikan, karena dia ada mengalami anaknya yang salah satu seperti itu. Oke, mungkin itu saja penguatan dari saya sebagai Fasil pada hari ini ya. Mungkin dari kegiatan kita, pertemuan kita awal ini mudah-mudahan membawa lebih baik lagi untuk pertemuan berikutnya dan kita dilancarkan ya, baik sinyal, gangguan dan sebagainya. Kita usahakan supaya kedepannya lebih baik lagi. Oke, sebelum menutup ini saya meminta ibu-ibu dapat merefleksi dari pembelajaran kita hari ini. Kan saya kirim linknya dulu ya, ibu-ibu ya. Tunggu ya sebentar.
Ini saya kirim di kolom chat ya, Ibu-ibu ya, linknya. Dan Ibu boleh jawab. Saya tunggu sementara ini sampai waktu kita berakhir ya, karena kita harus on time dulu ya, walaupun agak dilebihkan nanti khawatir kurang jam tayang kita. Nah, ibu-ibu semua sudah bisa lihat di kolom chat yang saya kirim. Di situ ada linknya. Coba dibuka dulu linknya itu. Ya, oke. Ibu-ibu semua ya, di situ sudah tertera nama ibu-ibu, jadi mengisinya sesuaikan saja dengan nama ya. Oke, apa yang ibu dapatkan dari pembelajaran ini, pengalamannya apa, semuanya dituangkan di situ. Jadi isilah di situ sesuai dengan namanya masing-masing. Halo ibu-ibu, sudah ketemu dengan linknya? Sudah bisa dibuka? Sudah. Sudah, Bu. Sudah bisa? Langsung ya. Langsung dulu sudah, Bu. Silakan ditulis dulu refleksinya. Oke. Ya, Ibu Ika sudah masuk ya. Ibu Ika. Ibu Maisaro. Ibu Fitrianilda sudah masuk. Ibu Osriza sudah masuk ya. Jadi pertanyaannya untuk refleksi di sini ya, pengalaman apa? Ceritakan pengalaman apa yang dapatkan dalam mengikuti pembelajaran ini. Jadi kita mengikuti pembelajaran kali ini, apa sih pengalaman yang kita dapatkan dari awal sampai ke hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kita setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan yang ketiganya, pembelajaran apa yang didapatkan selama proses berlangsung. Jadi kita dalam kaitan ini apa yang kita dapatkan. Dan terakhirnya adalah tindakan yang akan dilakukan setelah materi ini. Ya, Ibu Nur Hidayati. Ya, Ibu Nur Hidayati, ada apa? Bu, link muncul, Bu. Kenapa Bu nggak muncul? Kenapa Bu muncul? Nggak muncul linknya, Bu. Di grup, Bu. WA grup, Bu. Ini saya kirimnya di chat, di chat, Bu. Di chat. Di chat. Nggak ada, Bu. Nggak muncul, Bu. Coba yang lainnya udah. Coba yang lainnya belum? udah kelihatan belum? Sudah ya? Kolom chat, mungkin Ibu belum paham. Yang kolom chat maksudnya di sini, Bu, itu kita ada, Ibu tadi kan bisa bertanya pakai tanda tangan ya. Nah, Ibu geser di laptopnya. Ibu pakai laptop atau HP? HP ya? Oh, HP ya. Oh iya, HP. Mungkin dia bingung. Mungkin dia bingung. Ya, nanti saya kirim di WA aja kalau gitu. Sebenarnya ada juga. Sih. Bisa nanti diisi linknya, Bu. Ya. Nah, sudah saya kirim.
Nah, kalau mana buka pintu itu lah, kalau ketuin. Mau masak tuh lagi habis. Tadi mau makannya. Goreng main, isi. Ah, sambal, bilang sambal. Kecap manis. Tapi ada takon. Pakai. Tadi
Halo, Assalamualaikum. Ibu-ibu semua. Ya, saya sudah lihat hasil kerja ibu-ibu ya. Alhamdulillah itu sudah bagus ya, saya lihat. Tinggal halo Ibu Nur Hidayati masih ada terkendala ya. Karena Ibu Nur Hidayati belum. Yang lainnya sudah saya cek dan saya periksa. Oke, yang belum sama sekali Ibu Nur Hidayati ya. Mungkin beliau terkendala sinyal, jadi belum bisa mengisi rekening. Jadi mohon kiranya nanti setelah kegiatan ini diselesaikan, misalnya nanti malam ya, mungkin saya lihat nanti sudah dikerjakan atau belum. Kalau yang lainnya saya lihat ada yang sudah selesai juga sedikit lagi. Berarti kemampuan untuk berkolaborasinya sudah baik ya. Karena di situ kita mengerjanya barengan ya, tapi tidak mengganggu satu sama lain. Nah, sebenarnya saya akan menampilkan Padlet ya, tetapi nggak tahu pengaruh sinyal juga, saya nggak bisa buka ya. Padlet sekarang pro, premium, jadi harus bayar juga ya. Nanti saya ingin tanyakan, boleh Kak diganti dengan Jembot aja ya, bisa nggak? Oke, kalau misalnya nggak bisa, sebenarnya dokumen yang ini Google Doc ini udah bagus sih, udah bisa. Tinggal kita mengarahkan saja. Google Doc kan tidak mengganggu, satu sama lain bisa bekerja barengan. Ibu Nur Hidayati nanti dikerjakan aja ya Bu ya. Kalau misalnya ini bisa saling berkolaborasi atau belajar bersama dengan guru yang ada di dekatnya ya. Karena Ibu tadi pakai HP mungkin ini ya terkendalanya di sana. Kalau kita yang pakai laptop itu ada jendelanya yang bisa kita buka ya. Kalau HP ketika kita buka ada telepon, hilang dia. Gitu ya kendalanya. Tetapi kalau sinyalnya memungkinkan, HP itu lebih mudah dijangkau ya ketimbang laptop ini harus stabil ya. Ya. Baik ibu-ibu semua, dari materi kita hari ini saya ingin mendengarkan salah satu di antara ibu-ibu apa yang didapatkan dari awal sampai hari ini. Siapa yang bersedia untuk menyampaikan kata hatinya, silakan. Ibu Perika, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Yang saya dapatkan dari pertemuan kita pada hari ini bahwa pada dasarnya menjadi guru sebenarnya tidaklah mudah. Profesi yang sudah kita pilih dari awal harus bisa kita pertanggungjawabkan sampai nanti ilmu yang kita transfer kepada anak didik kita itu bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan saja, tetapi juga kita bagaimana caranya kita sebagai seorang pendidik, kita juga harus bisa sebagai fasilitator, motivator, dan juga kita bisa juga harus bisa mengantarkan anak menuju nanti pilihan cita-cita apa yang mereka inginkan di masa depan. Mungkin itu saja Bu dari saya. Iya, terima kasih Bu Perika, luar biasa ya. Jadi secara tidak langsung Ibu Perika sudah mengungkapkan apa yang beliau dapatkan, mungkin juga sudah terwakilkan dari apa yang beliau sampaikan itu dengan teman-temannya semua ya. Baik ibu semua, kita hari ini Ibu Perika mau nanya ya.
Tidak Bu, tidak. Oke. Baik Ibu-Ibu ya, ini awal dari kegiatan kita. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa lancar ya, nggak ada kendalanya dan hambatannya. Satu pesan saya, Ibu-Ibu diusahakan kita bisa hadir sepenuhnya untuk kegiatan virtual ya. Virtual ini maksudnya tetap maya seperti ini, karena kita kalau yang eksplorasi mungkin yang ini aja ya, yang untuk yang modul 1, 2 nggak ada, sampai seterusnya nggak ada. Tapi kegiatan rukol itu ruang kolaborasi ada 2. Jadi yang rukol yang pertama itu tentang diskusi dan yang keduanya presentasi, kemudian elaborasi. Setiap modul itu harus ada yang 3 pertemuan ini. Harus diusahakan 100% walaupun tidak menampakkan wajahnya ya. Nah, jadi itu syarat kelulusan juga. Jadi di situ ya Ibu-Ibu. Kemudian nanti pada kegiatan rukol, ruang kolaborasi, Ibu-Ibu akan ada tugas unggah tugas. Di situ juga dikerjakan dan ada dudet. Dudet di situ artinya batas waktu mengerjakan. Diusahakan, bukan saya yang menilai, tetapi sistem ya. Diusahakan dalam mengunggah itu dia bisa membaca sistem itu. Jangan kalau telat dia berkurang terus satu-satu. Telat 1 hari nilainya 3. Telat 2 hari telat nilainya 1. Jadi ya diusahakan kalau bisa jangan sampai telat karena nilainya dikurangnya 1 terus. Kemudian apalagi ya yang saya ingatkan karena ya, Ibu-Ibu kan harus tugas setiap rukol itu ada unggah tugas, kemudian demonstrasi kontekstual juga, lihat di sana ada tugas misalnya dikerjakan, dan pada mulai diri, kemudian eksplorasi konsep juga ada tugasnya. Jadi kalau dipikir pusing ya, enggak juga. Ini awal aja kita mungkin bingung mesti apa yang dikerjakan, tapi kalau setelah kita masuk enggak ya, karena ibu-ibu yang sudah masuk ke PGP ini saya yakin sudah bisa mengoperasikan yang laptop. Kalau kita malas mengetik, kita copy paste ya, pindahkan kayak gitu. Dipakai semua. Disinilah kita ditantang, keterampilan dan keahlian kita ditantang ya. Termasuk ibu-ibu yang sudah menggunakan fitur Jimmy dan sebagainya nanti pintar membuat link, mengadakan presentasi dan sebagainya ya. Karena disinilah tantangannya, karena pengalaman saya kemarin waktu saya di Aceh, awalnya mereka 0, tapi setelah keluar dari sini, forum mereka malahan mengalahkan saya mungkin keterampilan, karena mungkin mereka belajar terus ya. Jadi di situ Ibu-Ibu tetap semangat, memang di awal-awal kita masih banyak perlu belajar. Ini fiturnya saya bingung Bu, yang mana yang kotak catnya, yang mana Bu saya harus presentasi, yang mana Bu saya kasih emojinya, di mana Bu saya harus merekamnya ya, bingung ya. Tapi nanti seiring waktu karena ini dilakukan, Ibu semuanya akan mahir, tapi satu syarat harus berani ya. Pengen Bu saya yang tampil, nah nanti saya kasih Ibu tampil, nanti saya pandu dari sini. Akhirnya terampil juga. Saya juga awalnya begitu, tapi alhamdulillah bisa ya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan saya tutup dulu kegiatan ini ya. Sebelum saya tutup, saya minta kesempatan dan kesediaannya untuk memimpin doa penutup di sini. Ibu apa tadi ya? Tutup aja kegiatannya. Silakan. Saya Bu menutup kegiatan ini. Ya, silakan. Pada Ibu semuanya, teman-teman CGP, DPP, Ibu Pasir, kita akhiri ruang virtual kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Ibu semua. Kita sudah berakhir. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan orang banyak. Nah, untuk tugas yang belum selesai tadi, mengisinya aja. Saya tunggu ya, dan saya akan lihat nanti. Dan saya sebagai fasilitator dalam hal ini mohon maaf bila ada kata ataupun sikap saya yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
mau live silakan ya. Saya mau ini dulu apa tutup dulu. Terima kasih Bu. Sama-sama.